Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur karena kita alhamdulillah bisa dipertemukan lagi di dalam pembelajaran kita tentang stabilitas dan bangunan kapal, lebih khusus untuk para perwira siswa ahli teknik tingkat 3 yang saya hormati dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama kita, bahwa di dalam pembelajaran kita tentang stabilitas dan bangunan kapal, saya selalu mengingatkan kepada para perwira siswa dimanapun berada dan dalam kondisi apapun bahwa rujukan daripada pembelajaran kita ini mengacu kepada IMO Model Course 704, karena itu adalah panduan kita. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan berbicara tentang buoyancy kapal. Sebagaimana yang tertera di dalam gambar ini, para perwira siswa bisa menyimak. Dan perlu saya ingatkan lagi, di dalam pertemuan kita yang pertama dan yang kedua ini, di jeda-jeda waktu nanti ada pertanyaan, yaitu salah dan benar. Nanti teman-teman diharapkan untuk selalu menjawab. Jadi saya hanya mengingatkan kembali. Baik, kalau kita bicara tentang buoyancy kapal, maka kita bicara tentang definisi. Apa definisi buoyancy? Adalah gaya yang dialami oleh suatu benda yang terendam di dalam fluida. Seperti air, ketika sebuah kapal ditempatkan di dalam air, ia akan mengalami dua gaya utama. Yang pertama adalah gaya gravitasi yang menarik kapal ke bawah, dan gaya apung yang menolak kapal ke atas. Bila kita melihat gambar tersebut, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa yang biru itu adalah air. Nah, selanjutnya adalah gaya apung pada kapal dijelaskan oleh prinsip Archimedes. Prinsip ini menyatakan bahwa gaya apung yang dialami oleh suatu benda yang terendam sepenuhnya atau sebagian dalam cairan adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dengan kata lain, kapal akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh volume kapal yang terendam dalam air. Nah, ini adalah ilustrasi sebuah gambar yang memperlihatkan adanya goyang di kapal itu sendiri. Perhatikan bahwa gaya apung hanya bergantung pada volume kapal yang terendam dalam air dan tidak bergantung pada massa atau berat kapal itu sendiri. Ini berarti bahwa kapal dengan massa yang berbeda-beda dapat mengalami gaya apung yang sama jika volume kapal yang terendam dalam air juga sama. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa adanya persamaan antara gaya apung dan volume air itu sendiri. Untuk menjaga kapal tetap mengapung, gaya apung harus cukup besar untuk menyeimbangkan berat kapal dan muatan yang ada di atas kapal. Kapal yang dirancang dengan cermat memiliki bentuk dan volume yang mencukupi agar gaya apungnya cukup besar untuk menopang beratnya sendiri serta muatan yang dibawanya. Perlu teman-teman ketahui, para perwira siswa khususnya ATT tingkat 3, bahwa keterkaitan antara kapal dan muatan di dalam berbicara tentang gaya apung sangatlah besar. Karena semakin banyak muatan yang diangkut oleh suatu kapal, maka semakin beratlah juga volume penekanan terhadap muatan yang ada di kapal. Sebagaimana kita lihat di sini bahwa di sini ada ilustrasi sebuah gambar, ada gaya gravitasi, ada gaya buoyancy. Keterkaitan ini sangat besar sekali ketika teman-teman akan mengalami bagaimana kapal itu bisa mengalami yang namanya gaya apung. Selain itu, prinsip buoyancy juga mempengaruhi stabilitas kapal. Kapal yang lebih lebar di bagian bawah cenderung lebih stabil karena memiliki pusat apung yang lebih rendah. Ini berarti perubahan kecil dalam posisi kapal akan menghasilkan gaya restoratif yang lebih besar untuk mengembalikannya ke posisi
stabil. Nah, pada gambar ini kelihatan bahwa buoyancy kapal sangat mempengaruhi stabilitas kapal, keseimbangan kapal, dan kemiringan kapal. Dalam prakteknya, kapal modern menggunakan konsep buoyancy ini untuk merancang struktur dan bentuk yang optimal agar dapat mengapung dengan aman dan efisien di atas permukaan air. Prinsip buoyancy juga diterapkan dalam aspek lain seperti perencanaan muatan, stabilitas, dan arsitektur kapal. Perlu teman-teman ketahui, ketiga hal di dalam prinsip buoyancy yang telah saya sebutkan tadi, seperti aspek perencanaan muatan, stabilitas, dan arsitektur kapal, ketiga hal ini juga sangat berhubungan dan akan mempengaruhi sejauh mana dan sebesar apa buoyancy suatu kapal. Bagaimana muatan dirancang dengan baik, bagaimana stabilitas itu nanti akan mempengaruhi, dan bagaimana sebuah rancang bangun sebuah kapal itu dibentuk dan dibuat. Hal ini sangat berat kaitan. Nah, perlu teman-teman menyadari bahwa ketiga hal ini bagian daripada prinsip buoyancy itu sendiri. Ini adalah gambar stabilitas dan buoyancy. Kalau kita melihat ada sebuah kapal pesiar yang dengan kokohnya dia berdiri tegak karena keteraturan tentang muatan yang ada di kapal penumpang itu lebih mudah diatur karena dia muatannya itu adalah manusia. Dan gambar di sebelah bagaimana sebuah kapal mengalami kemiringan sehingga akhirnya miringnya sudah sangat membahayakan, itu juga disebabkan karena adanya atau ketidakkaitannya bagaimana cara mengatur muatan lebih efisien. Baik, dari pembahasan kita tentang buoyancy kapal atau daya apung daripada sebuah kapal yang mana kita sebutkan di slide-slide sebelumnya, maka di dalam pertemuan kita yang kedua ini bisalah kita menarik sebuah kesimpulan yang mana buoyancy adalah gaya ke atas yang diberikan oleh cairan kepada suatu objek yang terendam di dalamnya. Pada kapal, buoyancy bertanggung jawab untuk mencegah tenggelamnya kapal dan mempertahankan kapal tetap mengapung di permukaan air. Buoyancy tergantung pada volume kapal yang terendam di dalam air dan berlawanan arah dengan gravitasi. Jika berat kapal lebih besar dari gaya buoyancy, kapal akan tenggelam. Sedangkan jika berat kapal lebih kecil dari gaya buoyancy, kapal akan mengapung. Dengan memperhitungkan prinsip buoyancy, kapal dapat dirancang agar tetap stabil dan aman saat berlayar di perairan. Nah, dari kesimpulan ini kita juga bisa menarik beberapa hal hikmah daripada apa itu buoyancy, bagaimana pengaruhnya, dan sejauh mana dia mempengaruhi sebuah rancang bangun sebuah kapal. Sebagaimana saya katakan bahwa buoyancy yang besar akan membuat kapal saja mengalami berbagai hal. Bisa jadi karena buoyancy yang besar akan lebih baik ketimbang buoyancy yang kecil. Nah, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, perlu lagi saya katakan kepada teman-teman bahwa di dalam pembicaraan kita pada pertemuan yang kedua ini berkaitan sekali tentang bagaimana buoyancy kapal bisa mempengaruhi sebuah perjalanan, bisa mempengaruhi sebuah keseimbangan kapal ketika kapal itu melakukan sebuah pelayaran atau ketika kapal itu melakukan sebuah perjalanan. Sebagaimana selalu saya ulang sekali bahwa prinsip daripada kita sebagai seorang perwira di kapal bahwa ketika kita melakukan sebuah pelayaran itu, prinsip yang pertama adalah aman dan ekonomis. Karena prioritas pertama dari sebuah perjalanan sebuah kapal ketika dia dirancang, dia harus memiliki karakteristik safety yang baik. Yang kedua, bagaimana kapal itu dirancang juga memiliki pengaruh-pengaruh buoyancy dan sebagainya, harus juga berprinsip kepada ekonomis atau efisien. Karena kesemua itu bagian daripada hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin baik suatu perjalanan, semakin bagus sebuah kapal dirancang, juga akan berpengaruh terhadap keselamatan kru itu sendiri, keselamatan muatan yang kita bawa,
dan juga berefek kepada sebuah perjalanan yang lebih ekonomis, yang lebih pendek misalnya jaraknya. Nah, saya kira demikianlah pertemuan kita pada yang kedua ini di dalam pembahasan kita tentang buoyancy kapal. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat saya dan para perwira siswa ATT 3 dimanapun berada. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa kita aplikasikan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sekali lagi, salam sehat selalu. Hati-hati di dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.